Setelah engkau mewafatkan aku, berarti Nabi Isa mati wafat. Engkau yang mengawasi. Jadi umatnya Nabi Isa setelah ditinggal mati, Nabi Isa tidak tanggung jawab. Artinya sudah di luar tanggung jawab saya. Engkau yang mengawasi. Adapun sekarang 1, 2, 3 bleng, nah, Nabi Isa gak tanggung jawab, itu bukan ajaran saya. Kan gitu ya. Ayat ini yang menjadi pedoman. Jadi dari ayat ini jelas Nabi Isa wafat menurut saya. Maka di sini jelas Rasulullah mengajari tegas sekali. Beda antara iman dan kafir. Rasulullah buat garis yang tegas. Iman, kafir. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti kafir. Maka kalau ada orang kampung mati tidak sholat waktu hidupnya, tidak usah disolati. Ini hadis. Ini yang kadang-kadang di masyarakat masih sungkan. Ini hadis Rasulullah ini. Beda antara iman dan kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat berarti kafir. Orang kafir tidak layak disolati. Orang kafir tidak layak disolati. Dalilnya 9:84. Iya. Jadi semuanya itu ada di Quran. Islam tapi gak tahu sholat. Tambahnya ono adzan nesu. Yang ini bengok-bengok, wah kurang ajar. Nah, ini dalilnya. Monggo. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan salat untuk seseorang yang mati di antara mereka orang-orang bernama selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas sampingnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Itulah larangan dari Allah. Rasulullah diberitahu begini, tapi biasanya wong-wong kampung ngayal. Padahal pakai langsung ini aja Pak. Dalam? Kenapa harus hadis? Kan sudah jelas itu aja. Iya. Nah, artinya batasannya nih Pak. Batasannya. Jadi Rasul membuat aturan begitu. Batasan iman dan kafir. Siapa yang meninggalkan sholat berarti kafir. Ya apa nih sholat setahun 2 kali Pak? Sholat tono Pak. Nah sholat tono kan berarti masih sholat Pak. Adapun yang lain-lain bagaimana? Tanggung jawabnya diri kepada Allah. Tapi ini gak sholat belas wes. Tapi kalau sholatnya belang bentong Pak? Ya itu sholati. Tidak sholati. Adapun sholat yang dia tidak melaksanakan urusannya dia dengan yang terang. Orang yang tidak sholat menurut Al-Quran itu diantara penyebab masuk neraka. Penghuni neraka ditanya, masalah kagum fi sakor. Mengapa kamu dimasukkan ke dalam neraka? Sakor. Lalu dia ngomong, qalu lam naku minal musallin. Berkata dia, aku dahulu tidak termasuk orang yang sholat. Karena tidak sholat berarti neraka. Maka ayo Quran beritahu kita, suruh keluargamu, perintah keluargamu untuk sholat. Jadi kita ini jangan lupa ya Bapak, alhamdulillah kita istiqomah sholat. Tapi jangan lupa keluarga kita. Kita tidak boleh ngomong sepenting aku sholat. Soal istri saya, anak saya, loh tanggung jawab. Perintahkan keluargamu Iya. di ayat berapa Pak? 20:132. Wa'mur akhlaka bis sholat. Suruh keluargamu, perintah keluargamu sholat. Luar biasa Quran ini. Boleh tanya lagi Pak? Silakan Ibu. Tadi terkait dengan meninggalnya Yesus, Pak. Yesus kan kita artikan Nabi Isa. Iya betul. Di salah satu ceramah juga saya mendapatkan bahwa sebetulnya Yesus itu tidak meninggal saat itu dikepung oleh Yahudi, terus dinaikkan Allah dan nanti akan diturunkan lagi untuk membunuh Dajjal ketika Ya. kiamat. Iya. Intinya masalah Dajjal itu Iya. bagaimana Pak? Oke, jadi begini Ibu Bapak, ada 2. Oh nggih. Monggo. Monggo.
Ya, silakan Bapak. 20. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Jangan lengah terhadap keluarga. Nggih. Wa'mur akhlaka bisolat. Perintah keluargamu untuk sholat. Awasi pelaksanaannya. Artinya awasi itu ya supaya istiqomah. Artinya awasi sholat itu ngena apa gak ngena. Sujud atau nemplek lungguh. Mau coba mau. Lungguh pokoknya dulu nemplek sujud mana. Dan seterusnya. Awasi pelaksanaannya supaya tumak. Luar biasa ayat ini kita artikan. Di samping juga digandengin 61 ayat 6. Oh maaf. 6 ayat 6. ayat 6. At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah keluargamu. Nah, jaga dirimu dan Keluargamu. dari sini Islam itu luar biasa. Ya, monggo Bapak. 66 ayat 6. Iya, monggo. Nah, Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. stop sampai di situ. Lanjutannya panjang itu. Tapi sampai di sini jelas. Hai orang beriman, peliharalah dirimu, jaga dirimu dari api neraka. Dan kita juga harus menjaga diri. Ayatnya kan jaga dirimu dan keluargamu. Khusus menjaga diri. 131. Oh, jadi tingkatannya begitu, menjaga diri dan keluarga. 131. Ya, monggo jalan Bapak. Wattaqun narol lati uiddat lil kafirin. Ya. Jadi Islam itu tidak boleh sembrono. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Allah itu ngiman kita. Allah tidak ingin kita itu masuk neraka. Maka kata Allah, peliharalah dirimu, jaga dirimu. Nah, adapun orang-orang yang nanti masuk neraka karena dia tidak menjaga diri, dikongkon mangan sing halal, mangan sing haram. Padahal Allah mengatakan makan, minum halal, thayyibah. Ya, tapi ya, sampai di ayat yang lain Allah mengibaratkan orang-orang yang tidak beriman itu sama dengan binatang, orang kafir itu. Binatang itu yang dimakan. Jadi orang kafir gitu, tidak ada halal, tidak ada. Jadi kalau ada orang makan ngawur, halal podo karo Binatang. gak enak. Lebih rendah daripada itu. Ayat Allah itu tidak enak. Tapi tergantung orangnya. Baik, sampai di sini. Monggo. Pak, bertanya sekarang. Tanya jawab. Sebentar. Ibu-ibu tadi, Nabi Isa. Ada dua versi. Ngomong Nabi Isa ada dua versi, Bapak. Jadi, saya tidak mengharuskan penjenengan sama sefaham dengan saya. Ya? Karena mungkin beda. Ada orang mengatakan Nabi Isa tidak mati, masih hidup di sana. Kalau saya kejar, terus di sana dia kan manusia lah, terus di sana ya apa itu? Paling jawabannya Allah Maha Kuasa. Kalau nanti Nabi Isa akhir zaman turunnya di mana? Tidak ada keterangan. Apakah turun di Bani Israel sesuai dengan kenabiannya? Tidak ada keterangan. Apakah dia turun nanti masih sebagai nabi atau Dia mengikuti. sehingga saya memahami, meyakini Nabi Isa sudah wafat. Betul, di Al-Quran ada kok Pak. Ada, makanya saya memahami. Cuma di situ kadang-kadang diartikan diwafatkan, kadang-kadang diangkat. Disinilah yang menjadikan dua versi. Soalnya kan manusia ada nyawa pasti mati. Ya. Tadi tegas lagi Pak, dimatikan. Ada ayat yang lebih tegas. Memang dalil umum, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti mati. Itu dalil umum. Tapi ada dalil khusus yang menyangkut Nabi Isa. 5:116. 5:116. Nabi Isa besok ditanya oleh Allah itu. 5:116. Iya. Nabi Isa besok ditanya oleh Allah.
Iya. 5 116. Dan ingatlah ketika Al-Masih Isa putra Maryam. Monggo. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Stop. Itulah pertanyaan Allah kepada Nabi Isa. Ini besok Nabi Isa ditanya, hai Isa putra Maryam, adakah kamu pernah mengajarkan pada manusia supaya manusia menyembah kamu, menyembah ibumu? Jawabannya, lanjut. Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Diplomatis jawabnya, Maha suci engkau ya Allah. Artinya aku tidak pernah ngajari seperti itu. Lanjut. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Terus. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Jadi berdasar ayat ini Nabi Isa tidak mengajarkan supaya manusia menuhankan dia atau menyembah ibunya. Tidak. Nah, lebih jelas satu ayat lagi 117. Ini gongnya. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Ya, apa perintah Allah? Yaitu sembahlah Allah dan Tuhanku, dan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan. Itulah ajarannya Nabi Isa. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Lanjut. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Nah, Nabi Isa menjadi saksi selama Nabi Isa berada di tengah-tengah mereka. Berarti Nabi Isa hidup bersama kaumnya. Lanjut. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Setelah engkau mewafatkan aku, berarti Nabi Isa mati wafat. Engkau yang mengawasi. Jadi umatnya Nabi Isa setelah ditinggal mati, Nabi Isa tidak tanggung jawab. Artinya sudah di luar tanggung jawab saya. Engkau yang mengawasi. Adapun sekarang 1, 2, 3 bleng, Nabi Isa tidak tanggung jawab. Itu bukan ajaran saya. Kan gitu ya. Ayat ini yang menjadi benar. Jadi dari ayat ini jelas Nabi Isa wafat menurut saya. Tapi ibu bapak tidak harus sama dengan saya. Itu karena terus terang saja masih banyak orang Islam mengatakan Nabi Isa masih hidup. Nanti akhir zaman turun. Ketika yakin itu saya cuma tanya, ya Nabi Isa di sana sebagai manusia. Terus ya opo nang kono? Jawabannya mesti satu tok. Allah Maha Kuasa. Ketika besok dia turun masih menjadi nabi atau enggak? Nabi, Muhammad nabi terakhir. Enggak Pak, lah terus apa mau dun? Bingung. Di mana dia diturunkan, di Bani Israel? Apa di Surabaya? Bingung. Akhirnya jadi guyonan. Nah, saya memahami seperti itu. Oleh karena itu, kalau ada beda seperti ini, jangan sampai kedengaran orang Kristen. Apa kata orang Kristen? Loh, wong Islamnya pemahamannya beda. Nah, saya biasanya kalau ngaji pakai mic, yang ini saya matikan. Monggo. Jangan sampai kita beri peluru kepada lawan. Baik. Tapi tidak pernah diluruskan. Maksudnya? Masalah Nabi Isa. Ya. Jadi masalahnya gini loh. Kita Jadi- aja orang awam, maaf ya Pak. Iya. Orang awam aja. Iya. Kalau di 117 itu kan jelas. Iya. Maka setelah engkau wafatkan aku, Iya. berarti kan dimatikan gitu loh. karena ada hadis yang menerangkan itu tadi. Jadi pada suatu ketika nanti Nabi Isa akan turun. Nah, rupanya ini yang lebih dipegangi. Padahal sekuat apapun hadis itu, kalau bertentangan dengan Quran, jangan mengalahkan Al-Quran. Di sini loh. Tapi kita tidak boleh memaksa. Berarti itu hadis palsu ya Pak? Gimana? Hadis palsu berarti yang bilang. Nah, Mas, jadi hadis itu kan memang banyak. Makanya di hadis itu kan rumit sekali kalau kita melihat hadis ya. Jadi perawinya kalau pernah bohong itu aja sudah di blacklist hadisnya. Ya, dah? Atau lebih-lebih ibu bapak pernah mendengar hadis Israiliyat. Hadis yang dipalsu dibuat oleh orang-orang Israel. Isinya tidak karu-karuan itu. Lah itu banyak sekali.
Nah, cuma kalau kita ini berbicara hadis, memang harus orang yang betul-betul mahir tentang ilmu hadis. Ya. Iya. Sudah setengah 12. Pak, sudah selesai Pak. Baik, mudah-mudahan. Jadi dua yang terakhir tadi, orang Kristen yang kaya tidak bisa masuk. Alhamdulillah kita tidak menjadi Kristen. Ya. Alhamdulillah kita tidak menjadi Kristen, dah. Alhamdulillah. Boleh kaya. Tapi Islam boleh kaya, bahkan perlu harus kaya. Harus kaya. Cuma, iya. Kenapa Berikan sebagian. kita itu jarang mengidolakan istrinya Nabi Ibrahim? Iya. Tapi yang diidolakan itu Iya. Gini, jadi apa-apa yang tidak diperintahkan oleh Allah ya jangan. Kita tidak diperintahkan untuk mengidolakan ini. Yang diterangkan di Quran itu kan siapa ya sudah itu. Katakanlah kita bicara seperti kemarin kan sudah uswatun hasanah Rasulullah. Yang kedua Nabi Ibrahim. Dua-duanya terangkan. Ya, walaupun nabi yang lain juga harus kita, tapi jangan itu. Ya. Baik, ampun ya. Mudah-mudahan ya. Dua perbandingan yang terakhir tadi, mayatnya Yesus itu dikafani lalu di makam. Mayatnya orang Kristen sekarang, bandingkan dengan mayatnya orang Islam. Di mana saja mayatnya orang Islam itu perlakuannya sama. Mandikan, kafani, sholati, kubur, sama. Ya, cuma ada perbedaan kafir dan ya, kafir. Ada perbedaan mati biasa dan mati dalam keadaan berikhram dan sebagainya. Nah ini harus menguasai. Ngubur ya gitu. Kadang-kadang orang Islam itu kakean macem. Nah, ungsum tentir, ditentir Pak. Pak Wadil, sampean kok di parani malaikat gak krungu. Ya mau UAS Pak. Iya, ini loh. Wong Islam itu neko-neko gitu loh. Ya, mudah-mudahan dengan kita ngaji kita tidak begitu. Ya, itu. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.